Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Mujtahid selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penyusunan Proposal. Di sini perkenalkan saya Hijazi Maulidina Arafatuz Zahra dengan NIM 2101011111054 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Kesulitan Peserta Didik dalam melafalkan bacaan huruf-huruf isti'la pada hukum tajwid di Madrasah Aliyah Al-Kautsar Jember. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya yaitu dalam praktiknya biasanya banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam melafalkan huruf-huruf isti'la dengan benar. Nah, kesulitan ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Secara internal, biasanya kurangnya pemahaman mengenai konsep makhrajul huruf dan sifat-sifat huruf menjadi salah satu penyebab utamanya. Sedangkan faktor eksternal yang turut mempengaruhi kesulitan peserta didik dalam melafalkan huruf-huruf istilah adalah metode pengajaran yang digunakan. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana juga mendukung proses pembelajaran juga turut berperan. Melihat kondisi tersebut, sangat penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam melafalkan huruf-huruf istilah tersebut. Nah, penelitian ini akan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan peserta didik di ML Al-Kautsar Jember mengalami kesulitan dalam melafalkan huruf-huruf istilah, serta mencari solusi praktis yang dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan dalam melafalkan huruf-huruf tersebut dengan benar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik di MA Al-Kautsar Jember dalam melafalkan huruf-huruf istilah pada hukum tajwid. Lalu yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan kesulitan peserta didik dalam melafalkan huruf-huruf istilah. Lalu yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam melafalkan huruf-huruf istilah. Lalu yang ketiga yaitu terdapatnya tujuan penelitian. Di sini sesuai dari rumusan masalah, di sini terdapat 3 tujuan penelitian tersebut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik di MA Al-Kautsar Jember dalam melafalkan huruf-huruf istilah pada hukum tajwid. Lalu yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan peserta didik dalam melafalkan huruf-huruf istilah tersebut. Lalu yang ketiga, untuk merumuskan solusi yang dapat diterapkan guna mengatasi kesulitan peserta didik dalam melafalkan huruf-huruf istilah. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat akademis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam mempelajari tajwid, khususnya dalam melafalkan huruf-huruf istilah, serta memberikan masukan bagi pengembang teori pembelajaran tajwid di madrasah. Lalu yang kedua, manfaat praktisnya yaitu ada 2, bagi guru, bagi peserta didik. Ada 3, dan bagi lembaga pendidikan. Yang pertama, bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para guru, khususnya pengajar tajwid, untuk lebih memahami kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif dalam mengajarkan tajwid. Lalu yang kedua, bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi peserta didik dengan membantu mereka dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi saat melafalkan huruf-huruf istilah tersebut. Lalu yang ketiga yaitu bagi lembaga pendidikan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga pendidikan seperti MA Al-Kautsar Jember untuk memperbaiki metode pengajaran tajwid mereka. Selanjutnya manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademik dalam bidang pendidikan agama, khususnya pembelajaran tajwid, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pembelajaran huruf istilah dan tajwid di lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu orisinalitas penelitian. Penelitian ini memiliki orisinalitas dalam konteks tempat, yaitu di MA Al-Kautsar Jember, serta fokus penelitian yang spesifik, yaitu pada analisis kesulitan dalam melafalkan huruf-huruf istilah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih umum membahas kesalahan tajwid atau metode pengajaran tajwid secara keseluruhan. Nah, penelitian ini secara khusus mengkaji permasalahan pada pelafalan huruf-huruf istilah tersebut serta faktor-faktor penyebabnya di lingkungan peserta didik MA Al-Kautsar Jember tersebut.
Lalu yang selanjutnya yaitu definisi istilah. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman dalam penilaian ini, beberapa istilah penting yang digunakan dalam judul dan pembahasan penilaian akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada kesulitan huruf istilah tajwid MA Al-Kautsar Jember. Yang pertama, kesulitan dalam konteks penilaian ini merujuk pada hambatan atau masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Lalu yang kedua yaitu huruf istilah. Huruf istilah adalah huruf-huruf yang disebut juga sebagai huruf tebal dalam tajwid. Lalu yang ketiga yaitu tajwid. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Lalu yang keempat yaitu MA Al-Kautsar Jember adalah lembaga pendidikan Islam tingkat menengah atas yang terletak di Kabupaten Jember. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada kajian teori, yaitu ilmu tajwid berasal dari kata jawada yang berarti memperindah atau menjadikan lebih baik atau memperhalus sesuatu. Nah, huruf-huruf istilah ini meliputi khussodatin qiz atau kho, sod, dot, ghaib, to, kof, dan dha. Lalu selanjutnya itu perspektif teori dalam Islam. Nah, tajwid secara harfiah berarti membuat sesuatu dengan baik dan indah. Dalam konteks pembacaan Al-Quran, tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafalkan setiap huruf Al-Quran dengan benar sesuai dengan makhrajnya dan sifat-sifat huruf tersebut. Lalu selanjutnya itu terdapatnya kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini berfungsi sebagai panduan dalam memahami, menganalisis, dan mengatasi permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam melafalkan huruf-huruf istilah pada hukum tajwid di MA Al-Kautsar Jember. Berikut beberapa aspek yang akan dibahas dalam kerangka berpikir seperti identifikasi masalah, lalu yang kedua pengaruh faktor lingkungan dan kognitif, lalu yang ketiga penggunaan metode pembelajaran tajwid yang efektif, lalu yang keempat strategi peningkatan pembelajaran tajwid, lalu yang kelima evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pada penelitian, peneliti menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dipilih untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam terkait permasalahan kesulitan pelafalan huruf-huruf istilah dalam tajwid berdasarkan pengalaman nyata peserta didik tersebut. Lalu selanjutnya itu ada lokasi penelitian. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan di Madrasah Aliyah Al-Kautsar Jember yang terletak di Jalan Metro nomor 50 Desa Kemuning Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Madrasah ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki kurikulum terintegrasi antara pendidikan umum dan agama. Nah, di MA Al-Kautsar ini pembelajaran tajwid diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Al-Quran dan menjadi salah satu fokus utama dalam pendidikan agama yang diberikan kepada peserta didiknya. Lalu yang ketiga itu ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 dan 11 di MA Al-Kautsar Jember yang mengikuti pembelajaran tajwid sebagai bagian dari mata pelajaran Al-Quran. Nah, penelitian ini akan melibatkan sekitar 30-50 peserta didik dari kedua kelas tersebut. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa mereka telah mempelajari tajwid dan diharapkan memiliki pemahaman dasar mengenai pelafalan huruf-huruf istilah tersebut. Lalu yang keempat, data dan sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer diperoleh langsung dari peserta didik kelas 10 dan 11 di MA Al-Kautsar Jember melalui wawancara dan observasi. Lalu yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi pustaka termasuk buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan pembelajaran tajwid dan kesulitan pelafalan huruf-huruf istilah tersebut. Lalu yang kelima ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari wawancara yang terstruktur dan observasi langsung. Lalu selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Lalu yang selanjutnya itu pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi pustaka tersebut. Lalu selanjutnya itu analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, langkah-langkah analisis data meliputi transkripsi, kategorisasi, interpretasi. Lalu selanjutnya itu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut, seperti persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan.
Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.